Bismillah, Alhamdulillah sekarang kita ketemu dengan Ustadz AMDK. Wah ini kesempatan yang luar biasa. Ustadz mau izin tanya Ustadz. Jadi Ustadz ada pendapat yang mengatakan pada saat kita mau akad dengan bank syariah, bank umum syariah Ustadz ya, salah satunya adalah mewajibkan untuk tanda tangan ya, tanda tangan seperti polis asuransi jiwa, selembar kertas, surat pernyataan, dan surat pernyataan itu dari perusahaan asuransi. Ada logonya, lalu ada kata-katanya perusahaan asuransi tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh nih sebagai konsumen bank syariah untuk tanda tangan lembaran tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Luar biasa ini. Nanya langsung yang berat-berat ini. Ya, asuransi jiwa. Kenapa harus jiwa itu wajib? Karena kalau wajib itu tidak dikerjakan dosa loh. Betul. Ini kunci loh. Ketika syariat katakan wajib tidak dikerjakan dosa. Padahal asuransi itu adalah mitigasi resiko. Mitigasi resiko dunia. Mitigasi resiko akhirat enggak? Enggak. Nah kita 1 detik ke depan belum tentu hidup. Nah ini orang yang punya mitigasi dunia itu dia pakai itu. Ya. Tapi ketika kita pakai mitigasi akhirat, ini rukun iman. Okay. Ini rukun iman. Jadi ketika dia imannya masih belum, jangan antum paksain untuk bisa ikut seperti antum nanya ke saya. Baik. Kalau antum nanya ke saya, asuransi tidak ada. Karena itu rukun iman. Karena yang kadar baik, kadar jelek itu sudah terjadi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini takdir. Dan kita harus siap menerima itu. Karena apapun kondisi, mau hak, mau batil, mau enak, mau kagak, itu udah terjadi. Maka dari itu kalau antum tanya ana, apakah itu ana tidak akan melakukan. Karena itu ada 3 kondisi ketika asuransi. Baik dia asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Ada 3 kondisi yang terlarang dalam syariat, itu yang ana pahami. Pertama apa? Ini yang tidak bisa dijawab, goror. Nggak jelas. Kapan? Ya. Ketika dia mati, kapan lu mati? Emang besok antum berani mati? Ya. Gitu loh. Nah, itu kita nggak tahu. Mau 1 detik, 1 menit, nggak bisa jawab ini. Ya. Ini jelas. Betul. Sudah itu maisir. Judi. Bisa dapat, bisa enggak. Ya. Yang ketiga, premi kita misalnya 1 juta, dapatnya 100 juta. Bisa riba. Ini riba. Nah, jadi ada 3 larangan. Maka kalau antum nanya ke ana tidak melakukan itu dan tidak akan mau melakukan itu. Kalau itu terjadi kita tanya. Saya punya mitigasi. Apa? Saya buat surat pernyataan. Baik. Bahwa ahli waris saya akan melanjutkan ketika saya dipanggil Allah. Oke. Atau kita kasih jaminan yang lain. Karena itu yang dibutuhkan oleh bank syariah kalau terjadi sesuatu. Oke. Seperti itu. Namun kalau misalkan bank syariah ini Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz ya, tetap kekeh dan mewajibkan nasabahnya untuk tanda tangan selembar kertas tersebut, apa yang harus kami lakukan Ustaz sebagai calon nasabah bank syariah? Antum takut nggak pada azab Allah? Tentunya kita takut dan kita tidak mau tuh tanda tangan Ustaz. Kalau takut pada azab Allah, ngapain kita beli rumah, dapat rumah perang sama Allah? Oke. Berarti kita tinggalin aja Ustaz ya. Naam. Kita tinggalkan dan semoga Allah berikan pengganti Ganti jauh yang lebih baik. Masya Allah. Itu teman-teman semua solusi yang sangat konkret dari Ustadz AMDK. Syukron jazakallah Ustaz. Tapi jangan antum menghukumin orang yang ikut. Nah, tuh penting. Karena Jangan hukum menghukumi. itu untuk kita, ilmu yang kita punya. Betul. Nah, makanya kita sering salah. Ini kan karena mereka melihat ada fatwa sudah. Kalau saya tidak melihat fatwa, saya yang ilmu saya gitu loh. Masya Allah. Gitu loh, ilmu yang saya sudah pahamin. Baik. Jadi makanya itu kalau diwajibkan ini jadi dosa kalau tidak dilakukan. Nah ini Masya Allah. perlu lagi gitu. Ya, Makanya hati-hati ketika kita bilang mewajibkan. Ya. Nasabah ketika berhubungan dengan kita harus melakukan itu. Masya Allah. Dalilnya mana? Aina dalil gitu. Masya Allah Ustadz. Semoga informasi ini bermanfaat bagi netizen yang sedang menyaksikan video ini Ustadz. Barakallahu fikum.